Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan terlebih dahulu. Di sini ada dua macam penjumlahan pecahan, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum kita lanjut, mungkin dari kelas 5 ada yang perlu diingatkan bahwa penyebut itu adalah angka yang di bawah. 424 ini termasuk penyebut. Ini dinamakan penyebut. Sedangkan angka yang di atas ini adalah pembilang. Perlu diingat ya, diingat-ingat bahwa angka yang di atas ini namanya pembilang dan yang di bawah ini namanya penyebut. Oke, kita lanjut. Penjumlahan pecahan. Terdapat dua macam kasus dalam penjumlahan pecahan, yaitu pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Adapun penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, berikut penjabaran materinya. Oke, yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Jadi pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Perlu diingat lagi, pecahan itu bermacam-macam. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Di sini yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut berbeda harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Perhatikan contoh berikut. Nih ya, di sini ada contoh. Tentukan hasil penjumlahan pecahan 2/3 dan 3/4. Jadi tentukan hasil penjumlahan pecahan dari 2/3 ditambah 3/4. Di sini sudah dilihat ya, sudah bisa dilihat bahwa penyebutnya ini berbeda atau tidak sama. Sedangkan tadi ketentuannya adalah jika penyebutnya berbeda atau tidak sama, maka terlebih dahulu kalian harus mencari KPK-nya. Berapa KPK 3 dan 4? Apa KPK itu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, mencari KPK bisa dicari dari kelipatannya. Misalnya 3. Berapa KPK-nya 3? Dari angka 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan KPK-nya 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dari kelipatan 3 dan 4, sampean cari mana angka yang paling sama, maksudnya mana angka yang sama yang nilainya paling kecil. Jadi diurut dari sini 3, di sini ada 3, enggak ada, 6, enggak ada, 9. Mana yang sama? 12. Oh ya, 12. Maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Langsung tulis sini. 12 ditambah 12. Kok bisa 12, Bu? Iya, kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka sampean harus samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya. Berapa KPK-nya 3 dan 4? Yaitu 12. Sekarang tinggal kita menjumlahkan, mencari pembilangnya. Jika penyebutnya berubah dari 3 menjadi 12, dari 4 menjadi 12, maka pembilangnya juga berubah. Caranya, jika 3 awalnya di sini 3 menjadi 12, kok iso telu dadi 12? Tekon di, Bu. Saya mencari 3 dikali berapa ada 12? Ya dikali 4, Bu. Jika yang bawah dikalikan 4, maka yang atas juga kalikan 4. Berapa 2 kali 4? 8. Maka ditulis di sini 8. Nah, sudah. Sama dengan pecahan berikutnya juga seperti itu. Di sini 4.
Nah, di sini 12. Oh, berubah. 4 dikalikan berapa? Ada 12. Dikalikan 3. Maka yang atas juga dikalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, di sini karena penyebutnya sudah sama, sampean tinggal jumlahkan. 12 tulis lagi. Nah, 8 ditambah 9. Berapa 8 ditambah 9? 17. Maka hasilnya 2/3 ditambah 3/4 hasilnya adalah 17/12. Kita lanjut dari hasil penjumlahan yang tadi penyebutnya tidak sama. Tadi ketemu hasilnya adalah 2/3 ditambah 3/4 hasilnya ketemu 17/12. Apakah ini masih bisa disederhanakan atau dibuat lebih kecil? Bisa. Dijadikan pecahan campuran. Dengan cara gimana? 12 sampean tetap tulis. Nah, 12 dikalikan berapa? Ada angka yang hasilnya mendekati atau kurang dari 17. 12 dikalikan 1. 12 kalikan 1 sama dengan 12. 12 kalikan 2 sama dengan 24. Oh, lebih banyak 24. Tidak bisa ya, karena harus mendekati 17. Tidak boleh lebih dari angka 17. Berarti dikalikan 1. Maka 1 ditulis di sini. Nah, ini larinya ke sini, ini dikali. 12 dikalikan 1 sama dengan 12. Nah, untuk mencari pembilang di sini gimana caranya, Bu? Dari sini sampai naik ke atas. 12 dikalikan 1 sama dengan 12. 12 ditambah berapa? Ada 17 ditambah 5. Jadi dari sini ke sini ini ditambah. Jadi 17/12 jika disederhanakan menjadi 1/5/12. Ini hasil sederhana dari 17/12. Ini namanya pecahan campuran. Kenapa dinamakan pecahan campuran? Karena kalau pecahan biasa ini cukup 5/12. Ini pecahan biasa, 17/12. Ini pecahan biasa. Tapi jika di samping ada angka, ini sudah menjadi pecahan campuran. Oke, kita tadi sudah belajar penjumlahan terhadap pecahan yang penyebutnya tidak sama. Bu, kalau penyebutnya sama gimana? Oke, Bu Yuni kasih contoh. Jika ada pecahan biasa, ditambahkan pecahan biasa dengan penyebut sama, contoh 3/4 ditambah 5/4. Apa harus cari KPK, Bu? Tidak. Karena penyebutnya sama, sampean harus langsung menjumlahkan. 4 tetap ya. Tinggal 3 ditambah 5 menjadi 8. Ini namanya penjumlahan secara langsung. Maksudnya di mana penyebutnya sama. Jadi langsung dijumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya pasti tetap. Contoh lagi, 1/6 ditambah berapa ya? 1/6 ditambah 9/6 misalnya. 6-nya tetap. Nah, 1 ditambah 9 sama dengan 10. Bu, bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa. Bu, bisa disederhanakan? Bisa. Caranya gimana? Nah, tadi kata ibunya gimana? Dicari 6 dikalikan berapa? Ada angka mendekati 10. 6 kali 1 6, 6 kali 2 12. Oh iya, jari Bu Yuni ndak oleh ngelebihi penyebute pembilangnya. Berarti apa? Berarti 6 dikalikan 1. 6 dikalikan 1 6. Terus ke atasnya gimana? Oh iya, jari Bu Yuni ditambah. Nah, dek ini hasilnya tadi berapa? 6 kali 1 6. 6 ditambah berapa? Ada 10 ditambah 4. Maka ini hasilnya 1/4/6. Paham? Contoh lagi.
2/2 ditambah 5/2 sama dengan, ini penyebutnya sudah sama, jadi tidak usah dicari KPK-nya, langsung tulis 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oh, kena disederhanakan, Bu. Bisa, coba sederhanakan. 2 tulis. 2 dikalikan berapa? Ada angka yang mendekati 7, tapi tidak boleh melebihi 7. Yuk dikalikan 3. Ya, kalikan 3. Nah, 2 dikali 3 ada 6. Oh, dikini 7. Berarti 6 ditambah piro? 7 ditambah 1. Maka 2/2 ditambah 5/2 hasilnya adalah 7/2 atau 3/1/2. Di sini sudah paham? Cukup di sini materi untuk penjumlahan pecahan biasa yang tadi awalnya dengan penyebut yang tidak sama atau berbeda dan penyebutnya yang sama. Jika penyebutnya sama, sampean tinggal jumlahkan pembilangnya. Tapi jika penyebutnya berbeda, harus dicari dahulu KPK-nya. Seperti ini yang pertama tadi. Sudah ya? Oke, sekarang yang ke B, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, yang tadi di awal adalah pecahan biasa sama pecahan biasa. Sekarang ganti penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian menjumlahkan pecahan tersebut dengan cara menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK jika penyebutnya berbeda. Bu Yuni ulangi, jika penyebutnya berbeda, sampean harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Di sini ada contoh, tentukan hasil penjumlahan pecahan 1 5/8 ditambah 3/4. Oke, kita kerjakan dulu. 1 5/8 ditambah 3/4. Ini ada pecahan campuran. Maka di sini kita harus rubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Kayak tadi. 8, ini 1. 8 dikalikan 1 sama dengan, ini tulis dulu ya penyebutnya. Nah, tulis dulu biar saya tidak bingung. 8 dikalikan 1 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Ditambah, karena ini sudah pecahan biasa, maka tetap 3/4. Sudah, sampai sini paham? Dari pecahan campuran 1 5/8 ditambah 3/4. Dari pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 1 5/8 menjadi 13/8. Ditambah 3/4. Kalau sudah, dari sini kita jumlahkan. Loh Bu, penyebutnya tidak sama. Beda. Nah, tadi sudah Bu Yuni jelaskan berkali-kali. Jika penyebutnya tidak sama atau berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dengan cara mencari KPK-nya. Berapa KPK dari 4 dan 8? Bu Yuni ulangi lagi. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Baik, Bu Yuni ingatkan untuk mencari KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat dari 8 dulu. 8, 16, 24, dan seterusnya. 4, ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa ada angka yang sama. Berapa? 8 dan juga 16. Tapi yang kita ambil adalah yang paling kecil, yaitu 8. Maka KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Sudah?
Di sini 8, di sini 8. Tetap ya angkanya. Jadi pembilangnya juga tetap, yaitu 13. Sedangkan di sini 4 berubah menjadi 8. 4 dikalikan berapa ada 8? Dikalikan 2. Maka yang atas juga dikalikan 2. 3 dikali 2 ada 6. Maka hasilnya adalah 13 ditambah 6 menjadi 19. Sudah. Dari sini, apakah bisa disederhanakan, Bu? Bisa. Jadi pecahan campuran lagi nanti, karena disederhanakan. Menjadi berapa? 8 penyebutnya tetap. 8 dikalikan berapa? Ada angka yang mendekati 19, tapi tidak boleh melebihi. Diingat-ingat lagi, dikalikan dengan angka yang mendekati 19, tapi tidak boleh melebihi 19. Ya, 8 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Berapa dikalikan 8 dikalikan 2? Ada 16. 16 ditambah berapa? Ada 19, ditambah 3. Sini tulis 3 pembilangnya. Jadi 19 per 8 sama dengan 23 per 8. Baik, sekarang yang ketiga yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan yaitu dengan cara mengubah bilangan bulat menjadi pecahan. Misalkan bilangan bulat diibaratkan A, maka diubah ke pecahan menjadi A per 1. Kemudian menjumlahkan kedua bilangan pecahan tersebut. Itu ada keterangan penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasanya. Perhatikan contoh sebagai berikut. Tentukan hasil penjumlahan dari 4 ditambah 6 per 7. Oke, kita hitung. Bu Yuni nggak lihat LKS ya, langsung Bu Yuni hitung sini ya. Berapa tadi soalnya? 4 ditambah 6 per 7. 4 ditambah 6 per 7. Sedangkan tadi sudah dijelaskan, jika ada bilangan bulat, maka harus dirubah menjadi bilangan, jika ada bilangan bulat, maka harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Dengan menjadikan A per 1. Berarti sama dengan, karena di sini nilai bilangan bulatnya adalah 4, maka 4 per 1 ditambah 6 per 7. Sudah ya? Sama dengan, karena penyebutnya tidak sama, maka harus dicari kelipatannya. Disamakan dengan mencari KPK-nya. Di sini ada angka 1, ada angka 7. Bilangan apapun, jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 dikalikan bilangan berapapun, maka hasilnya bilangan tersebut. Maka di sini tidak usah langsung saja sudah 1 kalikan 7. Karena 1 dikalikan 1, 1. 1 kalikan 2, 2. 1 kalikan 3, 3. 1 kalikan 4, 4. 1 kalikan 5, 5. 1 kalikan 6, 6. 1 kalikan 7, 7. Sedangkan kelipatannya 7 dimulai dari angka itu sendiri. 7, 14. Maka angka yang sama adalah 7. Berarti KPK dari 1 dan 7 adalah 7. Sudah. Dari sini penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya. Dari angka 1 menjadi 7, ini dikalikan 7. Maka pembilang juga kalikan 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Di sini 7, di sini tetap 7, maka pembilangnya tetap 6. Sudah, dari sini kita cari hasilnya. 7, 28 ditambah 6, hasilnya adalah 34. Bu, bisa disederhanakan? Bisa. Caranya gimana? 7 dikalikan berapa? Ada angka mendekati 34. 7 dikalikan 1 sama dengan 7. 7 dikalikan 2 sama dengan 14. 7 dikalikan 3 sama dengan 21.
7 dikalikan 4 sama dengan 28. 7 kali 5 sama dengan 35. 35 lek 5. Oh, lebih dari 34. Berarti tidak oleh. Berarti dikalikan 4. Berapa 7 kali 4? 28. 28 ditambah berapa ada 34? Ditambah 6. Maka dari 4 ditambah 6 per 7 hasilnya adalah 34 per 7. Atau disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran 4, 6 per 7. Ini contoh bilangan bulat ditambah dengan pecahan. Kita lanjut contoh lagi. Yang paling sederhana, bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan kayak tadi. Misalnya contoh 3 ditambah 1 per 2. Maka dari bilangan bulat 3 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 1 ditambah 1 per 2. Sama dengan, penyebutnya tidak sama ya. Maka KPK dari 1 dan 2 otomatis 2. 1 dikalikan berapa ada 2? Dikalikan 2. Maka pembilang juga dikalikan 2 menjadi berapa? 6. Ini 2, ini 2 tetap. Maka pembilangnya juga tetap. Menjadi 7 per 2. Jika dijadikan pecahan campuran, maka menjadi 2 dikalikan berapa? Ada angka yang mendekati 7 yaitu dikalikan 3. Berapa? 6. 6 ditambah berapa? Ada 7 ditambah 1. Nah, dari sini paham ya? Ini contoh sederhana. Lanjut untuk penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Ini yang kedua yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan campuran. Menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan campuran yaitu dengan cara mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan bilangan bulat tersebut dengan bilangan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh 5 ditambah 2, 2 per 8. Sebenarnya contohnya caranya sama kayak tadi. Dari 5 bilangan bulat ditambah 2, 2 per 8. Nah, ini ada contoh yang kayak di buku, tapi sepertinya lebih rumit. Atau kita coba aja. Di sini ada 5. Tadi disuruh mengelompokkan bilangan bulat sama bilangan bulat. Di sini ada 2 bilangan bulat yaitu 5 dan 2. Sama dengan ada bilangan bulat 5 plus 2. 5 ditambah 2. Karena bilangan bulatnya ada 5 dan 2. Setelah itu ditambahkan pecahan biasanya. Karena 2 tadi sudah dikelompokkan dengan 5, sisa 2 per 8. Maka menjadi 7 ditambah 2 per 8. Sudah? Dari 7 per 28, ini bisa, ini langsung aja. Sama dengan 7 per 1 ditambah 2 per 8. Mohon maaf, ini salah ya. Salah, jangan pakai cara kayak gini. Ini caranya menyesatkan. Kita langsung aja pakai cara yang global, yang umum. Contoh 5 ditambah 2, 2 per 8. Oke, kita biasa yang pakai dari buku paket ya. Ini contohnya kayak yang pertama tadi, biar sama tidak bingung. Jadi dari bilangan bulat dijadikan pecahan biasa, yaitu 5 per 1. Ditambah dari pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. 8 dikalikan 2, 16. 16 tambah 2, 18 per 8. Nah,
Dari sini KPK-nya, karena penyebutnya tidak sama, kita harus cari KPK-nya yang jelas-jelas sudah ketemu 8. 1 dikalikan berapa? Ada 8 dikalikan 8. Maka yang atas juga dikalikan 8. Menjadi 40 per 8 ditambah 18 per 8. Sama dengan 58 per 8. Bisa disederhanakan, Bu? Bisa. 8 dikalikan berapa? Ada angka mendekati 58. 8 kali 5 saja sudah ketemu 40. 8 dikalikan 6, 48. 8 dikalikan 7 ada 56. Nah, mendekati ya. Berarti di sini 7. 56 ditambah berapa? Ada 58 tambah 2. Ini masih bisa disederhanakan. Dengan cara gimana? 7 tetap. Nah, sekarang di sini ada 2. Misalnya 2, dilihat pembilangnya dulu. 2 coba dibagi 2. 2 dibagi 2 ada 1. Habis ya, tidak bisa dibagi lagi. Maka jika di atas yang atas dibagi 2, 2, maka yang bawah juga dibagi 2. 8 dibagi 2 ada 4. Jadi hasil dari 5 ditambah 2, 2 per 8, hasilnya adalah 7, 2 per 8. Maaf, ini 58 per 8 atau 7, 2 per 8. Atau disederhanakan lagi menjadi 7, 1 per 4. Ini hasilnya. Dari pecahan biasa, bilangan bulat ditambah pecahan campuran. Caranya sama kayak tadi. Oke, yang keempat itu ada penjumlahan sesama bilangan pecahan campuran. Kalau ikut yang di LKS ini lebih rumit. Jadi Bu Yuni sederhanakan aja. Bu Yuni langsung kasih contoh. Penjumlahan sesama bilangan pecahan campuran. Oke, kita contoh pecahan campuran misalnya 1, 2 per 3 ditambah 2, 1 per 2 misalnya. Ini sama-sama pecahan campuran ya. Pertama, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. Dari 3, 1, 2 per 3, ini 3 dikalikan 1 sama dengan 3, ditambah 2, 5. Penyebutnya tetap ya, menjadi 5 per 3. Yang ini 2 kalikan 2, 4, ditambah 1, 5. Berarti 5 per 2. Sudah lebih gampang ya. Sama dengan, karena penyebutnya tidak sama, maka harus kita cari dulu KPK-nya. Berapa KPK 3 dan 2? KPK 3 dan 2 adalah 6. Kalau sampean bingung, nanti nyarinya kayak kemarin. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau 3, 6, 9, dan seterusnya. Di sini sudah kelihatan KPK 2 dan 3 adalah 6. Sudah ya. 6, di sini awalnya 3 menjadi 6, berarti dikalikan 2. Maka yang atas juga dikalikan 2, menjadi 5 kali 2, 10. 2 jadi 6 dikalikan 3, maka yang pembilang juga dikalikan 3, menjadi 15. Sudah ketahuan hasilnya, yaitu 25 per 6. Bisa disederhanakan? Bisa. Menjadi 6, 4, berarti 4, 1 per 6. Ini penjumlahan dari pecahan campuran dengan pecahan campuran. Lanjut yang kelima, penjumlahan desimal. Di sini ada pecahan desimal. Iya, tambah banyak ya.
ada koma-komaan. Terdapat dua cara dalam menjumlahkan pecahan desimal, menjumlahkan bilangan desimal dengan desimal, yaitu sebagai berikut. Cara pertama bisa menggunakan tabel. Cara yang kedua dengan cara bersusun. Kita pakai cara yang bersusun. Cara bersusun. Oke, penjumlahan desimal. Di sini ada contoh 20,17 ditambah 161,89. Cara bersusun. 20,17 ditambah, komanya luruskan ya, ditambah 161,89. Nah, ini cara bersusun. Cara bersusun. Saya menjumlahkan dari belakang. 7 ditambah 9 sama dengan 16. Ditulis satuannya, yang satu disimpan. Yang ini jumlahkan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10. Simpan satu lagi. 1 ditambah 0 sama dengan 1, ditambah 1, 2. Sudah habis, tidak ada yang disimpan. 2 ditambah 6, 8. Satunya turun. Komanya dimasukkan. Nah, jadi 20,17 ditambah 161,89 menjadi 182,06. Contoh lagi. Misalnya 15,25 ditambah 7,04 tambah. Penjumlahannya dilakukan dari belakang. 5 ditambah 4 sama dengan 9. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Komanya masukkan. 5 ditambah 7, 12. Ditulis 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi 15,25 ditambah 7,04 hasilnya adalah 22,29. Contoh lagi, cara bersusun penjumlahan desimal. Misalnya 13,67 ditambah 101. Luruskan ya, mana satuan, puluhan, ratusan diluruskan. Komanya juga diluruskan. Tambah 1. Tuh. Jumlah 7 tambah 1 sama dengan 8. 6 ditambah 1 sama dengan 7, 3 tambah 1 sama dengan 4. 1 tambah 0 sama dengan 1. Satunya turun. Jadi 13,67 ditambah 101,11 hasilnya adalah 114,78. Nah, ini contoh penjumlahan desimal dengan cara bersusun. Lebih gampang kayaknya. Jadi pakai cara bersusun aja untuk penjumlahan desimalnya. Kalau capek bisa istirahat dulu, videonya di pause, dilanjutkan nanti. Di stop dulu terus dilanjutkan nanti. Bu Yuni lanjutkan, ini penjumlahan persen. Cara menjumlahkan persen yaitu sama dengan menjumlahkan bilangan bulat. Persen-persenku sing koyo apa? Wis duwe HP mosok gak ngerti persen. Nah, ini tanda persen. Diingat-ingat, cara menjumlahkan persen yaitu sama dengan menjumlahkan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil penjumlahan dari 18% ditambah 27%. Nah, caranya gampang. Sama dengan penjumlahan bilangan bulat. Jadi 18% ditambah 27% sama dengan, ini bilangan bulatnya dikumpulkan dulu. 18 ditambah 27% sama dengan, sama nek ndak iso hitung-hitungan gini, bersusun ndak apa-apa. 18 ditambah 27.
8 tambah 7, 15. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ada 45. Berarti 45%. Sudah, gini aja. Contoh lagi, misalnya 4% ditambah 6% sama dengan 10%. Penjumlahannya sama dengan penjumlahan bilangan bulat. Bu Yuni lanjut, persen. Bu, persen itu apa sih? Apakah persen bisa dijadikan pecahan biasa? Bisa. Persen artinya per 100. Jadi jika ada tulisan 10%, maka jika dijadikan pecahan biasa ini sama dengan 10/100. Kalau 2%, Bu, sama dengan 2/100. Kalau 18%, Bu, ya podo ae 18/100. Ini artinya persen adalah per 100%. Sama dengan per 100. Ya, diingat-ingat. Sekarang yang terakhir, di sini ada penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi dicampur mulai dari pecahan biasa tadi, pecahan campuran, pecahan desimal, persen. Ini operasi hitung penjumlahannya itu dicampur-campur. Nah, di sini ada contoh. Selesaikan ya, pakai cara yang gampang-gampang aja biar enggak ruwet. Di sini ada contoh 8,9 ditambah 2/5. 8,9 ditambah 2/5. Langkah yang pertama kita lakukan adalah merubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Sampai lihat belakang koma. Belakang koma ini ada berapa angka? 1. Kalau 1 berarti jadinya per 10. Nolnya 1. Komanya dihilangkan jadi 89. Ini rumus sudah tidak bisa dirubah kemana-mana. Jadi komanya dihilangkan, pernya angkanya 1. Kenapa 10, Bu? Nolnya 1. Soalnya di belakang koma ada angkanya cuma 1. Tinggal jumlahkan 2/5. Lah ya, tidak sama kan penyebutnya? Disamakan dulu dengan cara apa? Mencari KPK. Berapa KPK-nya 10 dan 5? KPK-nya adalah 10. Kok tahu Bu Yuni kok tidak digoleki? Wes apal Bu Yuni, sampean ae lek goleki. Nah, 10 tetap ini 89. 5 jadi 10. Dikalikan berapa? 2. Maka yang atas juga dikalikan 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 89/10 ditambah 4/10 hasilnya adalah 93/10. 93/10 disederhanakan bisa jadi berapa? 10 jadi 93/10. Kalau ini dijadikan pecahan desimal karena per 10, nah tadi kayak gini per 10, maka hasilnya ini adalah 9,3 kalau dijadikan pecahan desimal. Sedangkan ini dijadikan pecahan campuran. Kalau dijadikan pecahan desimal maka ini menjadi 9,3. Karena di sini 93/10. Ingat-ingat kalau per 10 berarti angkanya 1 di belakang koma. Ini gini. Nah, ini jadi di sini ada komanya. Jadi 9,3. Ini penjumlahan yang pertama. Contoh yang kedua, di sini ada berapa? 12% ditambah 3/5. Oke, kita kerjakan. 12% ditambah 3/5. Nah, langkah pertama sama kayak yang ini tadi. Dijadikan pecahan biasa dulu. Mana? Yang 12% dong.
12% jadikan pecahan biasa dulu. Ya apa, Bu? Ayo, Bu Yuni mau wis nerangno. Persen sama dengan per 100. Berarti 12% sama dengan 12 per 100. Nah, ditambah 3/5. Ayo, KPK-nya tidak sama. KPK-nya tidak sama. Penyebutnya tidak sama. Maka harus disamakan dulu. Dengan apa? Dengan mencari KPK-nya. Berapa KPK-nya 100 sama 5? Wis ketok 100. Wah, Bu Yuni hafal. Soalnya Bu Yuni sinau terus. 100 sama berarti ini tetap 12. Nah, 5 kok jadi 100 dikalikan berapa, Bu? Yuk dikalikan 20. Kalau yang bawah dikalikan 20, maka yang atas juga kalikan 20. Jadi berapa? Jadi 60. Berapa hasilnya? 72 per 100. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi apa? Jadi persen. Maka jadi berapa? Jadi 72 persen. Kenapa? Karena di sini hasilnya 72 per 100. Persen artinya per 100. Berarti 72 per 100 sama dengan 72 persen. Nah, lebih gampang. Ayo dipelajari lagi. Nah, sudah sampai sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.